Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, ya kan, berkorban untuk berhala. Nanti udah 40 hari baru sholatnya deh. Saya betul. mikir kan, daripada itu 40 hari saya nggak sholat aja dulu. Iya, nah, itu apalagi kalau kita dalam keadaan mabuk, ini kan berarti ada dosa yang sudah kita lakukan. Kita udah tahu dalilnya, bahwasanya ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema hari ini tuh kan yang ringan-ringan aja ya. Langsung tema banget ini. Ya langsung tema aja biar cepat aja sat-sat gitu. Jadi Gimana? yang ringan-ringan aja kan sekarang tuh ada yang banyak yang nge-live tuh di YouTube tuh banyak yang nge-live. Betul. Terus minum-minum alkohol tuh. Bentar, itu ringannya dari mana ya? Kan minum alkohol kan pertanyaan pertama dulu. Oh. Minum alkohol itu boleh nggak? Sudah pasti haram. Pertanyaannya kalau boleh atau tidak, sudah pasti jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau saya doang yang bilang tidak boleh, pasti berada di sebelah kanan saya belum tentu percaya. Bukan begitu, brother? Aduh. Nah, enggak, brother, tenang aja, enggak ke branding antum Syaribul Khomer, enggak. Tenang aja. Enggak. Bagaimana itu? Jadi itu sudah jelas bahwasanya meminum khamr itu haram hukumnya, seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal alzam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya apa, brother? Artinya sesungguhnya Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, ya kan, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan pasrah, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Oke. Itu dalil yang pertama. Oke. Kemudian dalil yang kedua ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 2219, ya kan, bunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisiro qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yanfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Nah, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada orang-orang yang berfikir. Saya nih kayaknya pakai topeng kayak minum homer nih. Agak Bayang ya. bentar, kayak minum khamr, berarti antum tahu kalau habis minum khamr rasanya bagaimana? Saya mau tanya nih, kan ini kan homer itu kan berarti mengandung alkohol. Betul, mengandung alkohol. Contoh kalau misalnya makanan, kalau kita lihat tuh ada makanan tradisional ya, kayak tape lah contohnya. Ya kan, terus udah gitu ada yang masak menggunakan misalnya arak gitu kan. Oke. Apakah itu termasuk halal atau haram tuh? Nah, tape itu kan ya kita makan kalau ada tuh lebaran tuh pakai apa sih? Ada tape lah gitu kan. Iya. Ya. Sama ulen kalau nggak salah gitu. Kalau misalnya, tapi kan yang disebut khamr itu yang memabukkan. Oke. Kalau misalnya tape itu kan memang diperbolehkan, tapi kan tidak mengandung alkohol yang sampai memabukkan. Kalau tadi pertanyaan brother, kalau pakai arak boleh apa enggak? Kalau arak ini kan udah jelas alkohol. Berarti itu sudah jelas haram hukumnya. Nah, kalau tape difermentasi lagi, akan ada tuh biasanya tuh kan. Bukan begitu, brother? Ada kan ya? Betul. Nah, itu kalau dimakin difermentasi, sengaja dilama-lamain, disimpan lama supaya nanti kadar alkoholnya bertambah, itu yang tidak boleh dan akhirnya jadi haram. Kita tikus gitu ya. Wah, nggak tahu tuh kalau saat itu sama tuh. Ini beliau di katalognya banyak banget berbicara masalah khamr nih. Gitu. Nah, itu kan yang dikonsumsi. Kalau misalkan parfum, kan lagi rame tuh, non alkohol, halal gitu kan. Parfum kan nggak diminum. Betul. Ya. Sekarang Anda tanya sama brother nih. Antum kalau pakai parfum disemprotin, sampai dibuka tutupnya ditenggak. Disemprot. Nah, disemprot. Dioles, kalau saya dioles. Oh, Itu parfum Arab kebanyakan dioles. Oh, tapi kalau parfum Arab kan brandingnya tidak mengandung alkohol.
Ya benar. Kenapa harus di branding tidak mengandung alkohol? Mengandung Al-Habib. Waduh, mengandung Al-Habib. Oh, Al-Habib itu berarti orang yang dicintai. Bagus. Berarti kalau kita pakai parfum, wangi makin dicintai. Betul. Seharusnya bukan tugas saya nyapuin di sini. Harusnya antum berdua. Tapi jadi saya yang nyapuin. Jadi kalau misalnya di parfum itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena memang ada orang pakai parfum tiba-tiba jadi mabok. Nah, kan ada juga yang akhirnya bahas gimana hukumnya kalau misalnya sholat pakai parfum yang ada alkoholnya. Ya betul. Nah, sedangkan di Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Jadi nggak boleh mendekati sholat kalau misalnya kamu dalam keadaan mabuk. Oke. Nah, kalau misalnya parfumnya ditenggak terus mabuk itu nggak boleh. Tapi selama parfumnya hanya digunakan di tangan, di baju itu diperbolehkan. Oke. Jadi gitu, brother. Berarti kalau misalnya parfum yang pakai alkohol berarti boleh. Boleh. Kalau tadi kan jangan mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Betul. Nah itu kalau yang 40 hari. Nah, Nah, itu dia. itu juga sebetulnya ada dalil yang menjelaskan bahwasanya tidak diterima sholatnya 40 hari. Betul. Ada. Betul. Memang tidak diterima itu dalam artian bukan berarti kalau misalnya kita sholat terus jadi tidak diterima, ya udah nggak usah sholat aja. Benar. Nah, betul. sekarang gitu. Betul. Nanti udah 40 hari baru sholatnya deh. Ya, saya Betul. pikir kan daripada itu 40 hari saya nggak sholat aja. Iya, nah, itu kejadiannya sering banget. Apalagi gini, apalagi sebelum memasuki bulan Ramadan. Iya. Dihitung tuh. Penutupannya, Dihitung di tangan, ya kan? closingan kita berarti Closingan. 40 hari sebelum puasa biar nggak keben sholat. Nah, Biar nggak kebel, benar. biar nggak keben sholatnya. Nah, itu bukan berarti gini. Jadi di dalil tersebut disebutkan bahwasanya 40 hari itu tidak diterima dan akan diterima kalau kamu langsung bertaubat. Oke. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita tidak diterima sholatnya terus malah jadi ya udah aja kita nggak usah sholat karena kita udah keben, bukan begitu, tapi kan disuruh taubat setelah itu. Oke. Ya kan, jadi berarti kalau misalnya antum-antum ya kan, kita semua ya barangkali pernah meminum khamar, yang belum jangan sampai ya kan, itu jangan Kalau setetes ya. iya nggak boleh kan. Kalau setetes. Jeng gitu kan, nggak boleh kan. Iya, minuman keras jadi nyanyi gitu. Nah, 40 hari itu bukan maknawi ya, tapi Bukan. memang akan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu beneran apa enggak tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, itu balik lagi, memang kalau urusan sholat kita diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, betul? Kita nggak mabuk aja itu belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Apalagi misalnya nggak sholat ya. apalagi nggak sholat. Nah, apalagi kalau kita dalam keadaan mabuk, ini kan berarti ada dosa yang sudah kita lakukan. Kita udah tahu dalilnya bahwasanya ada dalil yang menjelaskan, walaupun itu hadis ya, Ya. itu dijelaskan bahwasanya 40 hari tidak diterima. Nah, berarti pilihannya bukan ya udah gue minum khamar terus nggak sholat 40 hari, tapi pilihannya adalah kita jangan sampai minum khamar supaya sholat kita diterima. Karena kita sholat dalam keadaan tidak mabuk aja, tidak minum khamar, belum tentu sholat kita diterima gitu. Nah kalau misalnya dibedah nih ya, berarti kan ya. Antum dokter? Hah? Bukan ya? Iya benar ya, bedah ya, Iya. operasi ketupat. Oh bisa, ngeluaran. Operasi ketupat. Jadi Homer itu tidak diperbolehkan karena memabukkan. Betul. Dan jangan mendekati sholat Dalam keadaan dalam mabuk. keadaan mabuk. Ada juga orang-orang yang minum Homer nggak mabuk. Nah, Nah, Itu gimana? saya cuma disuruh segelas nih, kuat. Wah. Ya itu gimana? selalu menjelaskan tentang dirinya. Segelas doang, kuat Segelas ya. misalnya kan kita lagi cuaca dingin nih kan. Iya, Kata, benar. iya, kan ada kalau di tukang jamu juga tuh kan anggur-anggur itu kan. Iya. Ini kan buat ngangetin, terus misalnya kita mau minta jamu tolak angin itu pasti ada tuh. Ya. Anggurnya ya sikit-sikit juga kan lumayan kan gitu. Ya enak lah Lumayan banyak. enak maksudnya, lumayan enak. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi alasannya kan berarti ya udah gua kuat ya kan. Terus ya udah gua mau ngangetin doang. Nah, itu sama aja tidak boleh. Jadi kalau sesuatu yang haram sedikit atau banyaknya itu sama haram hukumnya. Oke. Nah, itu jadinya nggak bisa, ya udah kalau misalnya kuat nih, misalnya kalau misalnya 11 12 doang nggak mabok, berarti jadi boleh sholat. Ya, kalau gini,
Memang kalau pertanyaannya kalau misalnya tidak mabuk boleh sholat atau enggak, ya tetap sholat. Mau kalian mabuk, ya sholat. Ya kan, karena di dalilnya Tapi tersebut. emang harus mandi dulu nggak sih? Nah, itu juga ada ikhtilaf ulama di situ. Oke. Ada yang bilang harus mandi wajib, harus gusel, ya kan. Ada yang bilang enggak, tapi alangkah baiknya gini kan, kita minum khamr tuh habis kena barang yang haram ya. Betul. Barang yang haram Alangkah masuk. baiknya. Iya, alangkah baiknya ya kita mandi wajib lah supaya membersihkan, walaupun ntar pasti timbul lagi pertanyaan, lah kan mandi di luar, alkoholnya di dalam, ya kan, Iya, pasti gitu kan. benar. Sebelum antum nanya, Anda udah mempersiapkan jawabannya. Anda sudah tahu pertanyaan menyeleweng dari antum. Kita sudah syuting lumayan banyak, sudah hafal template jeleneh. Baik. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan itu, alangkah lebih baiknya kita mandi wajib, walaupun memang sebetulnya tidak ada dalil yang menjelaskan kita harus mandi dulu baru sholat. Oke. Karena memang dijelaskan di dalil tadi, jangan mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ya kan? Nah, tapi kan kalau mabuk itu bisa jadi kita kena air tuh, jadi ya akhirnya kita bisa sadar lagi mungkin, ya kan. Nah, itulah. Secara biologisnya ya. Iya, Secara jadi biologisnya seperti itu. ya. Kalau misalnya harus mandi atau enggak, ya kalau bisa mandi, tapi kalau misalnya ternyata nih mabuk, kemudian masuk waktu sholat dan sudah tidak dalam keadaan mabuk, ya artinya sudah sadar secara penuh, itu alangkah lebih baiknya langsung dilaksanakan sholat. Oke. Karena kan ya itu tadi, sholat itu kan memang sudah ada waktu tertentu yang kita harus melaksanakan yang tepat waktu. Itu perintah. Betul, betul, Jadi seperti brother itu. and sister Villa tetap lagi celeng atau apa, kalau bisa harus sholat. Betul. Kalau jangan begitu harusnya, kalau bisa jangan celeng. Iya, tapi kan tetap jangan tinggalin sholat. Betul. Ya. Mau mabuk sekalipun Iya. ya sholat. Mau antum apalagi yang paling parah, apa kejahatan paling parah, bunuh orang, ya sholat tetap. Zina. Zina, kenceng banget zinanya. Kayaknya abis ini kita bahas zina sama yang ini luar biasa nih. Tidak mau lu ya. Iya, jadi mau kita dalam keadaan apapun, mabuk atau tidak, ya kan, kemudian sudah melakukan dosa atau tidak, ya kan, ya memang sholat itu sebuah kewajiban. Ini agak bergeser sedikit ke sholat, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya kan, karena ya sholat itu kan menjauhi kita dari sesuatu yang buruk, Kemungkaran. ya kan, dan kemungkaran, ya kan. Ya, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ah, benar. Terus gini, pertanyaannya pasti ada lagi nih. Kalau misalnya kita udah sholat tapi kita masih mabuk, berarti sholat kita sia-sia dong. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah bukan sholatnya sia-sia atau tidak, Iya. tapi kualitas sholat yang kita lakukan, ya kan, itu sudah bisa menghindari kita dari sesuatu yang fahsya, sudah bisa menghindari kita dari sesuatu yang munkar atau belum. Oke. Iya kan? Pasti ke situ gitu. Nah, Jadi, biasanya kan netizen ya. gitu. Netizen tuh selalu Netizen itu termasuk kalian berdua ya? betul, betul. Saya juga termasuk netizen juga berarti kan? Iya, ya. Gimana? Selalu mencari pembenaran atau mencari celah biasanya. Iya. Nah, kayak misalkan contoh babi nih. Iya. Babi itu haram. Babinya harus ngadep ke beliau ya? Jangan lurus aja, lurus. Iya. Babi itu kan haram. Ah. Nah, cuma dalam kondisi tertentu, misalkan dalam hutan dan harus memakan babi, Iya. ya sudah makan babi untuk melangsungkan hidup. Betul. Kondisi apa yang memungkinkan kita umat muslim bisa meminum khamar? Kalau untuk medis. Apa? Ya, untuk medis Gimana? misalkan. Medis itu, makanya tadi saya bilang kalau misalnya kayak ada jamu itu kan pakai anggur itu gimana? Itu masih tetap dibolehkan kah? Atau gimana kan itu? Iya. Betul. Kalau misalnya kayak sebenarnya kalau perbandingannya atau pengkiasannya tadi ke makan babi ketika tidak ada makanan yang lain tuh sama khamr jadi nggak apple to apple sih sebetulnya. Misalkan gini, di Rusia nih. Oke. Di Rusia kan bisa minus sampai 14-15 Iya. ya. Nah, rata-rata tuh orangnya minum khamar untuk menghangatkan badan. Iya. Contoh misalkan gini. Kalau nggak dia kena hipo, ya kan? Iya, kalau nggak dia kena hipotermia. Iya. Atau misalkan contoh gini, mungkin yang apple to apple dengan hammer ya. Lagi dioperasi nih. Misalkan lagi dioperasi nih. Itu diperbolehkan untuk pasien menggunakan morfin. Oke. Bius, Dibius menggunakan morfin atas anjuran dokter. Ya, contohnya anestesi dan lain-lain lah. Ya. Itu kan apple to apple tuh sama hammer. Nah, itu diperbolehkan nggak? Kalau selama kayak tadi Medis. contohnya medisnya adalah kayak tadi anestesi, itu kan akhirnya kita jadi tidak sadar, betul kan ya? Betul. Nah, kalau itu diperbolehkan karena memang sekarang kan anestesi itu digunakan untuk bedah ya tadi. Iya, Nah, betul. itu kan maksudnya kalau misalnya kita dibedah dalam keadaan sadar juga kan, Ya.
Nah, lumayan ya. iya lumayan ya kan. Kok berasa nih ya, kok sakit ya kan. Nah, itu diperbolehkan. Oke. Jadi memang ada kaidah dalam usul fikih itu namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi keadaan darurat itu akhirnya jadi memperbolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya bentuknya anestesi. Tapi kalau kayak tadi keadaannya dingin nih, segelas dua gelas bisa kali ngangetin. Sekarang pertanyaannya, kan menghindari dingin itu nggak harus dengan minum khamar, pakai jaket bisa, ya kan? Kalau udah tahu dia punya penyakit hipotermia misalnya, ya jangan keluar rumah dingin-dingin, betul kan? Gua keluar aja biar boleh dalam keadaan darurat, ya nggak gitu. Jahe. Pakai jahe biar hangat ya. Betul, pakai jaket kan ada tolak angin yang saksit juga, ya kan nggak usah yang dicampur-campur Produk aku. mul enak dia. Iya makanya waduh bisa kali di sini nanti ya. Iya jadi mencari celah itu sebenarnya kalau misalnya kita selalu cari celah ya pasti ada aja tuh. Tapi kan kita nggak bisa sebagai seorang muslim, kita punya dalil-dalil, kita punya Al-Quran, punya hadis ya kan, punya ijma ulama, kita punya qiyas yang akhirnya sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam itu jadi menutup celah-celah itu gitu. Tapi kalau misalnya mau dicari mulu ya perlu dipertanyakan nih, maksudnya nyarinya akhirnya jadi membolehkan yang tidak diperbolehkan tuh buat apa kan gitu kan. Akhirnya kita tidak bisa jadi muslim yang taat sama peraturan, taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala, taat sama peraturan agama gitu kan, brother-brother. Kalau minum Homer untuk sosialisasi gitu? Masih dicari terus. Benar, sosialisasinya gimana nih? Maksudnya Daripada kita ansos kan, Iya. nongkrong gitu kan. Dulu bray kan gitu kan. jadi gini. Ya kan? Emang ada dalil yang menyebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya kan, sayangilah segala makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang di atas atau Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan cara yang haram. Kalau misalnya sosialisasi biar dapat teman ada cara yang lain, nggak harus nih, ntar daripada gua ansos, ya udah gua nggak usah mabok. Sekarang udah ada coffee shop culture, nggak usah pakai mabok, ya. Oh, besok gitu deh kalau gitu, nongkrong bray gitu. Minum air zam-zam. Nah, cocok. Sekarang air zam-zam nggak perlu ke Mekah, ke Tanah Abang juga ada. Betul, iya kan? Nah, jadi ya kalau misalnya Homer itu tidak diperbolehkan karena memabukkan ya? betul, karena memabukkan ya. Nah, kan sekarang ada kafe-kafe nih, kerudung-kerudungan nih, minum kopi, wah tapi joget-joget. Waduh. Jadi gini, baik. Jadi gini, kalau misalnya tadi pertanyaannya, kan kalau khamar itu diharamkan karena memabukkan. Betul. Tapi boleh nggak kalau tadi, ini gara-gara omongan aneh coffee shop culture langsung dibalik sama beliau. Tidak boleh salah-salah ngomong, bukan sama netizen tapi sama teman sendiri yang ada di sini. Baik, kalau misalnya ternyata hal itu jadi melalaikan kita, terus kemudian kita jadi melihat yang kayak tadi joget-joget contohnya gitu Iya, ya. betul. Akhirnya itu menimbulkan syahwat, betul kan? Betul. Dari niatnya ngopi. Betul banget. Ini cocok bahas perempuan kayak memang sama beliau paham betul. Saya nggak mau ke coffee shop kayak gitu. Nah, iya berarti Kajian. kan gini, sekalipun memang kayak tadi, karena pertanyaannya kalau untuk sosialisasi ya ada tempat-tempat yang bisa kita jadikan sosialisasi yang itu tidak akhirnya menjerumuskan kita ke sesuatu yang haram atau yang batil. Kalau udah tahu nih, gue pengen ngopi di tempat situ aja, kenapa emang? Nggak apa-apa bro, nggak mabok, tapi cewek-ceweknya kurang mabok misalnya gitu. Nah, itu dia, Betul tuh. itu kalau misalnya ngopi sambil joget-joget mabok, enggak, asam lambung. Dia kena GERD. Itu makanya jadi memang harus dihindari segala sesuatu yang menjerumuskan kita atau membawa kita ke sesuatu yang haram atau yang batil, ya kan. Akhirnya jadi nanti timbul bukan permasalahan ya, akhirnya jadi timbul bahasan baru. Kalau misalnya kita ngopi ada joget-jogetnya, itu kan akhirnya jadi ada, kita nggak menjaga pandangan kita untuk melihat sesuatu yang ya memang melihat perempuan diperbolehkan gitu kan. Tapi kalau misalnya diliatin mulu sampai ditandain ya kan, sampai wah yang ini nih jogetannya luar biasa misalnya gitu. Bisa dibungkus ya. Apanya yang dibungkus? Kopinya. Kopinya. Aduh, kali ini saya tidak mau nyapuin, biarin teman-teman aja.
Iya, jadi memang tidak diperbolehkan tetap. Jadi karena di dalil yang tadi sempat Ana sebutkan tadi, yang kita lihat bareng-bareng juga, itu kan disebutkan bahwasanya di Homer itu ada dosa dan juga ada manfaatnya tadi kan. Ya. Nah, itu pasti nanti, berarti ada manfaatnya nih, ya kan? Nah, tapi memang disebutkan dilanjutkan di ayat yang sama di Al-Baqarah itu bahwasanya dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Karena sejarahnya itu kenapa memang turun ayat tersebut, zaman dulu memang diperbolehkan. Pertanyaannya itu sama kayak antum tanyain tadi tuh. Buat menghangatkan, ya kan, buat apa lagi misalnya. Sosialisasi. Nah, iya. Nah, tapi kan akhirnya ternyata manfaatnya itu lebih sedikit daripada dosa atau mudorotnya. Nah, itu akhirnya jadi diharamkan. Emang antum hidup zaman dulu, antum berperang antum. Antum memang nggak ada jaket. Sekarang ini antum pakai jaket sama baju panjang menghindari kita dari kedinginan. Kita juga syuting ini dingin-dingin pemirsa. Ya, bukan berarti kita harus sosialisasi dengan Homer di sini. Tidak boleh, haram. Boleh, berarti Homer itu jelas memang tidak boleh. Betul. Nah, kalau misalkan berarti parfum yang menggunakan alkohol itu diperbolehkan. Betul. Nah, sama berarti Homer atau alkohol yang digunakan untuk kebutuhan medis, contoh misalkan mau disuntikan terus kita pakai alkohol dulu. Ya, bukan diminum ya, nggak diminum ya. Nggak diminum. Ya, nggak sengaja dicekoki sampai Iya. pasiennya tidak sadarkan diri baru dibedah, nggak gitu. Oke. Betul, berarti itu diperbolehkan. Balik lagi berarti intinya adalah gimana niat. Betul, gimana Betul, niat? gimana niat, dan balik lagi bahwa itu 40 hari itu Betul, itu yang adalah harus di-highlight sih sebetulnya Betul, memang. betul. Karena kalau 40 hari terus kita nganggap keben udah aja nggak usah sholat, itu udah minum khamr dosa, tidak sholat 40 harinya dosa. 40 kali 5 tuh 200 berarti kan? benar. 200 sholat kita lewatin coba. Cuman gara-gara minum khamr, gara-gara sebotol minuman, jadi tidak sholat. Enggak, saya nggak mau nyanyi. Saya cuma gara-gara sebotol minuman, sholat kita jadi tertinggal 200 waktu sholat. Iya, benar. Nah, dikali lagi tuh 17 rakaat. Banyak. Ya, itu dia. Makanya jangan sampai teman-teman semua kalau ada, wah ya udah gue closingan, jangan, kalau bisa jangan. Ya, harus jangan kayak begitu. Iya, benar. Ya, bukan jangan kalau bisa nih. Iya. Tapi makin dijauhin lagi ya, closingan 40 hari, mundurin lagi dah 3 bulan, jangan juga kayak gitu. Oke. Berarti apapun yang terjadi tetap harus sholat. Betul, apapun itu yang perlu digarisbawahi juga. Oke, kalau begitu cukup. Terima kasih. Terjawab. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang mau closing sekarang? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.